Nagita Slavina dan Caca Tengker enggan komentari konflik orang tuanya. Nagita Slavina dan Caca Tengker kompak enggan mengomentari konflik yang terjadi antara kedua orang tuanya. Saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, kakak beradik itu memilih untuk menghindari awak media. Diketahui Gideon Tengker menggugat harta gonogini kepada Rita Amalia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gideon mendaftarkan gugatannya pada Mei 2023 terkait masalah harta bersama atau harta gonogini senilai 300 miliar rupiah. Sayangnya selama sidang berlangsung Rita Amalia sebagai tergugat tak pernah hadir. Hal itu membuat pihak Gideon Tengker murka lantaran sidang menjadi molor. Gimana, sehat? Oh iya, mikrofonnya. Oke, gantian ya. Sehat. Gimana semuanya di sini semuanya? Insya Allah sehat juga ya. Sehat semuanya juga. Hari ini tuh kita senang banget ya, hari Jumat mengawali weekend ditemani oleh bidadari cantik Bidadari Siti di MBPR by Mother and Dion. Terima kasih Mbak Enji di situ hadir ya. Nanti Bu Ella akan bergabung bersama kita untuk kita cari tahu lagi keseruan apa sih yang jadi dari Superta dan juga Toys Kingdom. Tapi sebelumnya saya menyapa dulu dong Mang Bibi. Jadi Mang Bibi kita kan hadir ini luar biasa seru banget. Ini baru hari pertama loh. Hari pertama udah seru banget. Tangannya mana dong buat acara kita hari ini? Kita mau lihat di Superland-nya sama nggak? Yang ketika Rayansa nikmati bersama di rumah, gitu ya. Nah, lagi ini kesibukannya gimana sekarang? Rayansa sudah sebulan ya? Alhamdulillah. Ya, sekarang ini memang lagi cuaca, nggak tahu cuaca virus di mana-mana, banyak yang sakit, habis sakit lagi kemarin gitu, anak-anak sakit juga lagi pada sakit gitu, kemarin juga aku sakit, jadi kayak memang cuaca ini luar biasa ya, juga luar biasa. Pokoknya semuanya ada di sini semoga sehat-sehat terus, dijauhkan dari segala penyakit keluarganya juga. Nah, baca cara Nagita ini kan kesibukannya luar biasa. Kemudian kalau punya anak dua, cowok-cowok semua juga tantangannya juga luar biasa. Gimana nih cara bagi waktunya, tantangan terbesarnya dari seorang Mbak Gigi untuk membagi waktu dengan anak-anak di bonding time-nya juga gimana tuh? Gampang-gampang, susah sebenarnya ya bagi-bagi waktu. Kadang-kadang kita udah tahu prioritas, tapi suka ada aja gitu tiba-tiba diajak pergi main, pengen ngobrol sama teman-teman, padahal udah tahu sebenarnya mungkin itu waktunya harus dibagi-bagi gitu. Cuman balik lagi aku selalu ngobrol sama Caca juga bahwa memang sebenarnya kita harus tahu dulu nih kita sendiri sebagai ibu tuh butuhnya apa gitu. Tapi alhamdulillah memang banyaknya dari kebutuhan aku secara aku melihat dari dalam diri lagi, memang salah satu kebutuhan kita sebagai ibu ya bonding time bersama anak-anak. Bonding itu bukan cuma kayaknya kita yang ngasih sesuatu buat anak, tapi anak itu memberikan energi juga ke kita. Jadi benar-benar satu sama lain itu membuat penuh satu sama lain lah gitu. Bonding time ini penting banget dari seorang ibu ya. Dan bukan masalah, menurut aku kadang-kadang bukan masalah waktunya tuh harus berjam-jam. Banyak yang kayaknya rasanya tuh udah bonding sama anaknya berjam-jam, tapi sebenarnya sibuk sendiri gitu. Jadi aku lebih senang tuh kalau bonding ya benar-benar ya mau setengah jam, 15 menit, tapi benar-benar hadir secara utuh gitu. Kualitasnya yang sama ya. Dan jangan lupa mindful ya. Betul. Kadang kalau kita bonding sama anak, kadang-kadang tuh kita suka pegang handphone. Betul. Cerita sama orang di rumah gitu. Nah, bentuk bonding time dari seorang mama ini apa nih? Buat Rayansa, buat kakaknya juga. Nah, seneng banget tuh kayaknya kalau udah pada kumpul-kumpul bareng, main bareng. Apalagi kalau misalnya permainannya itu kayaknya ibunya bisa menikmati gitu ya. Senang banget, biasanya kita tuh kumpul di ruangan tengah sambil walaupun misalnya ibaratnya sambil nonton pun tuh kita mencoba untuk sambil ngobrol gitu, main permainan yang bisa dimainin bareng-bareng. Ya biasanya menurut aku salah satunya ya di floor time itu tuh penting banget gitu, menurut kita tuh bisa lebih apa
apa ya, ngulik gitu. Mainnya tuh Kita kalau ngeliatin ya, vlognya Mam Gigi tuh emang sukanya di lantai, santai gitu ya. Karena memang beliau juga full time ya. Bukan, ya emang ini kebetulan memang acaranya sih berpel gitu ya. Memang di lantai, tapi memang ini kita dari kecil, bukan aku sama Catek gitu, memang walaupun kadang-kadang ada sofa, aku tuh sukanya lebih ngering di bawah gitu ya, masih lebih kayak lebih seru gitu. Kadang-kadang tuh sofa tuh kayak membatasi kita untuk bermain, nanti kalau di bawah sama-sama meja dipikirin, main bareng, lebih seru sih gitu. Dan anak juga bebas ya, dia mau jalan sana jalan ke sini. Oh, dari awal juga belajar merangkak udah santai kan, baru bisa berdiri. Di awal di lantai yang bersih pastinya kan. Oh ya pasti, kalau nggak bersih kita takut. Bagi kita dulu ya, aku tuh udah bingung kenapa sih penalti saya tuh miring, ternyata ketarik sama senyum manisnya Mami Caca. Dari tadi aduh senyumnya luar biasa menundukkan. Mami Caca tadi kan ceritain ya gimana kebiasaan serunya bonding time-nya dari Mami Gigi di rumah. Nah kalau dari Mami Caca sendiri seperti apa sih? Kalau kita tahu seberapa penting peran orang tua terhadap tumbuh kembang anak, karena kan biasanya ini working mom, orang tua yang suka bekerja juga kan saya belum bisa melengkapi sepenuhnya golden type ini ya, memilihnya mengasuh. Oh iya, oke. Seberapa penting orang tua untuk perkembangan anak? Seberapa penting orang tua kita untuk kita teman-teman semuanya? Rasanya paling penting ya, apalagi kalau misalkan di usia dini gitu. Kita sebagai orang tua yang benar-benar memprovide atau memberikan semua kebutuhan yang memang anak perlukan gitu. Jadi kalau misalkan nggak dari orang tuanya siapa lagi? Anak mau makan bilangnya ke orang tua, anak mau butuh kasih sayang kita pasti ke orang tua. Dan itulah pentingnya nih orang tua juga menyadari kebutuhan anak. Kalau yang tadi Mbak Gigi sudah sempat share, ternyata Mbak Gigi punya loh kebutuhan untuk bonding sama anak gitu. Kita juga perlu tahu nih kebutuhan anak untuk kita hadir secara utuh tuh kayak gimana sih. Kadang-kadang kita, ya kan kamu udah seharian sama mama gitu ya, kenapa sih masih ngikutin aja, kamu aja mau kamar mandi gitu. Tapi ternyata waktu kita seharian sama anak itu, kita nggak, kepala kita dia, mentalnya, emosionalnya nggak hadir secara utuh untuk anak. Makanya anak rasanya kurang terus. Makanya itu dia penting banget nih untuk kita juga tahu sebenarnya anak kita ini bukan lagi caper kok ibu-ibu gitu ya, bukan drama gitu, tapi mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi. Salah satunya adalah kebutuhan berkoneksi gitu ya. Tadi Mbak Gigi juga bilang kalau Mbak Gigi punya kebutuhan berkoneksi sama anaknya. Kita orang tua juga punya kebutuhan itu, tapi anak-anak biasanya punya kebutuhan itu lebih banyak dari orang tuanya. Karena ya kalau nggak dari orang tuanya dari siapa lagi gitu ya, kita juga berharapnya anak itu minta dipenuhi kebutuhan sama